merasakan betapa parahnya babak keempat ini, dia berkeyakinan dari 10 tanda besar justru yang paling awal datang tuh azab. Kenapa? Karena babak keempat ini adalah babak di mana peradaban bukan di tangan kaum muslimin tapi di tangan kaum kufar yang makin hari makin memperlihatkan penentangannya, pembangkangannya kepada Allah Ta'ala, sehingga pantasnya diazab. Ngerti? Ya. Ini penting Pak pemahaman ini. Karena apa? Karena we're living there. Kita sedang hidup di babak keempat itu gitu loh Pak. Yang artinya apa? Boleh jadi kita mengalaminya. Dan karena kita sudah diberi bocoran-bocorannya oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita punya cara, kita punya upaya yang bisa Allah izinkan menyebabkan kita selamat dari azab itu. Jadi kalau Anda perhatikan dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Ayat 10 surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, tunggulah hari ketika kami mendatangkan dari langit, ya kan, kabut yang tebal, asap yang tebal, dukhan. Terus di ayat berikutnya, ayat 11, Allah berfirman, yaghshan nas, asap kabut tebal ini akan menyelimuti seluruh manusia. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat selama arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Nah, kalimat berikutnya kata Allah, hadza azabun alim. Dukhan ini azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad karena hidup bersama kita di babak keempat, merasakan betapa parahnya babak keempat ini, dia berkeyakinan dari 10 tanda besar justru yang paling awal datang tuh azab. Kenapa? Karena babak keempat ini adalah babak di mana peradaban bukan di tangan kaum muslimin tapi di tangan kaum kufar yang makin hari makin memperlihatkan penentangannya, pembangkangannya kepada Allah Ta'ala, sehingga pantasnya diazab. Ngerti? Ya. Ini penting Pak pemahaman ini. Karena apa? Karena we're living there. Kita sedang hidup di babak keempat itu gitu loh Pak. Yang artinya apa? Boleh jadi kita mengalaminya. Dan karena kita sudah diberi bocoran-bocorannya oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita punya cara, kita punya upaya yang bisa Allah izinkan menyebabkan kita selamat dari azab itu. Misalnya apa? Misalnya Allah mengatakan bahwa dukhan ini ketika nanti sudah muncul, ya, dia terpapar kepada orang-orang beriman, maka orang beriman itu paling mentok, paling jauh yang dia rasakan apa? Zakmah. Zakmah itu pilek atau flu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik terpapar oleh dukhan ini, maka dukhan ini akan masuk ke telinga mereka, menyebabkan kepala mereka terasa terpanggang kayak kepala hewan yang terpanggang. Di hadis yang lain dikatakan badan mereka akan membengkak, kepala mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari aneka lubang-lubang tubuhnya, dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, persis kayak film-film zombie gitu. Makanya Syekh Mubayyad berpendapat Dajjal tidak mungkin yang paling pertama. Dajjal itu belakangan setelah dukhan. Karenanya Dajjal itu kata Nabi a'war, bermata sebelah. Ingat hadisnya, Dajjal bermata sebelah. Maksudnya bukan matanya satu di tengah, tidak, matanya dua tapi yang sebelah cacat. Kenapa cacat? Karena Dajjal tokoh kafir. Tokoh kafir mengalami dukhan, sebagian mukanya meleleh. Ngerti ya? Makanya Syekh Mubayyad tidak sependapat bahwa Dajjal itu paling awal. Loh Ustadz, memangnya Dajjal bermata sebelah bukan dari dulu? Ya enggak dari dulu. Buktinya apa? Kalau Anda masih ingat lagi materi kita tentang keluarnya Dajjal, masih ingat? Ada seorang pelaut Nasrani dari Palestina berlayar dengan 30 awak kapalnya dari Palestina semua, Nasrani semua, sampai di sebuah pulau ketemu dengan Dajjal kan? Ada nggak Tamim Ad-Dari, si pimpinan pelayaran itu, ketika lapor ke Nabi mengatakan bahwa Dajjal yang dia temui di biara itu bermata sebelah? Ada nggak? Nggak ada laporan itu. Kalau ada laporan itu pasti disampaikan. Tapi Nabi mengatakan Dajjal kalau keluar nanti bermata sebelah. Itulah. Nah makanya Syekh Mubayyad punya pandangan yang menurut saya lebih tajam ya, daripada pandangan para ulama terdahulu. Karena mereka nggak hidup bersama kita. Kita sekarang hidup di satu babak yang belum pernah dialami oleh umat Islam kapanpun, di babak pertama, kedua, dan tiga.
Ini babak paling kelam Pak dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam babak belur, ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa yang namanya fase mengalami babak belur itu mungkin terjadi, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah sudah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi ada gilirannya umat Islam berjaya, ya. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga kita berjaya, masih di atas garis merah. Tapi begitu kita masuk babak keempat, kita runtuh, kita berada di bawah, ya. Sebagaimana sebelum berjaya di babak pertama, umat Islam, para sahabat juga dalam kondisi di bawah, underdog. Di Mekah kan, waktu sebelum hijrah kan, para sahabat mengalami kondisi terzolimi, termarginalisasi, ya, tersiksa, ya kan. Nah, jadi kondisi kita mirip dengan babak pertama, side A. Tapi nggak ada babak lain di mana kita di bawah garis merah. Hanya di babak ini saja dan di babak ini saja. Gitu. Makanya pelajaran-pelajaran di babak pertama side A ini harusnya jadi pelajaran buat kita di sini. Waktu Nabi menyaksikan para sahabat sedang tersiksa di Mekah, ya, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang kelasnya kelas bawah. Jadi dia minat du'afa, dari kalangan orang-orang doif, ya. Dia punya majikan yang majikannya musyriknya kelot banget, fanatik banget. Begitu tahu bahwa si Khobab ini sudah masuk Islam, itu tiap hari disiksa. Disiksanya dalam bentuk disuruh buka bajunya, dinyalakan batu bara gitu, ya, terus disuruh tiduran di atas batu bara itu. Sehingga terbentuklah lubang-lubang di tubuhnya, ya, di punggungnya, sambil dia mencium kayak bau sate, kata dia waktu dia disiksa itu. Nah, datanglah Khobab kepada Nabi SAW. Nabi waktu itu sedang senderan di Ka'bah, duduk santai gitu di Ka'bah. Terus kata Khobab, ya Rasulullah, setiap hari saudara-saudara kita dianiaya, disiksa, ada yang diusir dari rumahnya. Apa tidak saatnya ya Rasulullah engkau mendoakan mereka? Gitu. Tadinya Nabi lagi senderan, langsung duduk tegak, menatap dengan tajam ke arah Khobab. Dia bilang begini, wahai Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu sebelum kita? Mereka dalam rangka menjaga iman mereka, mereka ada yang dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja. Lalu kepalanya yang nongol itu dibelah dua. Mereka sabar dalam keimanan. Ada di antara mereka yang digaruk dengan garpu ukuran besar sehingga kulit mereka terkelupas, terlihat tulangnya. Mereka bersabar, ya. Hai Khobab, ya, sesungguhnya Allah akan memenangkan agama ini sehingga seorang wanita berjalan dari Hadramaut sampai ke Aden dalam keadaan aman seorang diri, tidak takut kepada apapun kecuali kepada serigala yang akan menyerang di perjalanan, gitu. Tetapi antum tastajilun, kata Nabi, kalian ini tergesa-gesa. Nah, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa, Pak. Kita tahu kita di babak yang mirip seperti babak Nabi dan para sahabat, babak pertama, kita nggak boleh tergesa-gesa ingin memaksakan jadwal kemenangan ketika kita sedang kalah, Pak. Ini skenario Allah Ta'ala, ya. Ini skenario Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tahukah kita, sewaktu Nabi dan para sahabat di babak pertama Said A ini berjuang dalam keadaan minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Yang mereka sibukkan adalah berdakwah. Terus saja mereka berdakwah. Dan buah dakwahnya kelihatan. Ada saja orang-orang yang tadinya musyrik taubat jadi ahli tauhid, pindah dari syirik ke tauhid, pindah dari jahiliyah ke Islam. Sedemikian konsistennya para sahabat melakukan ini, sampai-sampai pemuka Quraisy musyrikin akhirnya memanggil Nabi Muhammad SAW, terus menawarkan, ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin engkau berhenti berdakwah dengan pengikut-pengikutmu? Apakah engkau ingin jabatan kepemimpinan tertinggi? Kami akan berikan kepada engkau. Nabi terima nggak? Nabi terima nggak tawaran itu? Kenapa Nabi nggak terima? Kan kalau logika hari ini kan, cakep nih pegang kekuasaan, kita rubah dari atas, kan gitu. Kenapa Nabi nggak terima? Orang sahabat tertindas kok, terzolimi tiap hari. Kenapa Nabi nggak terima coba? Karena ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Harus berhenti berdakwah, gitu loh.
Nah, zaman sekarang nggak pakai disuruh berhenti berdakwah, Pak. Begitu mimpin ya nggak pakai dakwah lagi, udah nggak jalanin Islam lagi, udah gitu loh, nggak perlu disuruh, udah ngerti aja ya kan. Oh, mau jadi pemimpin, oh berarti syaratnya gue nggak boleh bawa Quran dan Sunnah gitu. Dan dengan penuh kerelaan, Pak, kalau perlu ngegelontorin uang miliaran, triliunan gitu. Nah, kenapa saya garis bawahi pelajaran ini, Pak? Karena kita sedang membicarakan soal kepemimpinan, Pak ya. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan, Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin gak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin gitu.